Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semuanya, teman-teman saya yang guru, baik guru TK, baik orang tua murid ya, yang tercinta. Karena ini masalahnya untuk anak balita ya, anak bawah 5 tahun. Ini semuanya berfungsi ketika orang tua masih harus melakukan hal ini sama dengan di TK. Makanya apa yang orang tua di taman kanak-kanak berbeda dengan sekolah lanjutan. Di taman kanak-kanak orang tua harus sering berkomunikasi dengan guru. Bu guru, hari ini diajarkan apa ya anak saya? Jadi itu diulang-ulang di rumah. Nah, bagaimana jika hari ini kita melakukan pembiasaan berzikir kepada anak dan melakukan sikap terhadap dirinya ya. Ini berzikir untuk siapa pahalanya? Untuk anak yang diajarkan. Nah, makanya membiasakan anak sebelum belajar berzikir dulu. Anak-anak disuruh membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Beritahukan arti dari subhanallah apa, alhamdulillah itu apa, la ilaha illallah itu apa, Allahu akbar itu apa. Jadi anak-anak mengetahui bacaannya, mengetahui artinya, dan dilakukan berulang-ulang. Nah, bagaimana kita menerapkan ini? Kita harus berulang-ulang. Lalu kita suruh anak-anak sebelum belajar tuh baca syahadat, membaca zikir, membaca surah-surah, membaca doa. Doa sebelum belajar tentunya ya, doa sebelum belajar, doa pembuka hati, doa terang hati, doa kedua orang tua. Itu doa-doa yang harus diulang-ulang. Terus ikrar, raditu billahi rabba, itu di ikrar. Sebaiknya itu ikrar itu di pagi hari. Dan jangan lupa ibu guru itu diceritakan di pagi hari itu beberapa menit tentang kisah-kisah Rasul, kisah Nabi. Jadi anak-anak balita itu kan seperti saya katakan kemarin, dia bagaikan kertas putih ya, tulisi, ibu guru akan menulis, dan di rumah nanti katakan kepada orang tua, tadi bercerita tentang kisah Nabi apa waktu pulang anak. Kenapa? Nanti ketika dia tidur malam, orang tua akan membacakan lagi cerita yang sama, jadi diulang. Nah, kalau itu sudah diulang-ulang, jadi anak-anak ini kan sudah terbiasa mendengar kisah-kisah Rasul. Perlu kita tanamkan keimanan, cinta kepada Rasul ini kepada anak, supaya nanti ketika dia dewasa, dia sudah balik, sudah menentukan agamanya, dia tidak akan berbalik. Makanya dari kecil itu ditanamkan. Banyak kita lihat orang ketika dia kecil itu sampai dewasa dia Islam, tapi selanjutnya dia akan berbalik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tanamkanlah, orang tua dan guru itu bersatu untuk menanamkan keimanan kepada anak. Dan itu diulang-ulang. Di rumah juga, kalau belum baca doa, tadi lupa ya belum baca doa. Makanya anak-anak ketika disuapin itu dibacakan doa, walaupun dia masih bayi, belum bisa baca doa, tetapi yang didengarkan lafal doa itu dari orang tuanya, dari pengasuhnya. Kalau dia orang tuanya sibuk, anak ini dititip ke pengasuh, titipkan kata bahwa nanti
ketika dia dikasih makan, jangan lupa bacakan doa. Nanti ketika dia tidur, jangan lupa bacakan doa. Jangan lupa nanti bacakan ini, surat ini, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat ayat kursi. Saya nggak bisa hafal, Bu. Hafal. Jadi pengasuh juga harus bisa hafal. Lalu dilantunkan dengan ayat-ayat suci. Lalu dibuaikan dia di ayunan dengan zikir, dengan baca subhanallah walhamdulillah. Jadi anak-anak ini tidak dilantunkan doa dengan doa dangdutan ya. Apa doa dangdutan? Misalnya hai abang jahat. Itu saya dengar tuh dari anak-anak di jalan lewat, dan nyanyikan itu. Berarti di rumah tangganya yang didengar itu yang sudah dengar. Makanya orang tua jangan lantunkan nyanyian kepada bayi dan balita, nyanyian yang tidak menanamkan keimanan kepada Allah. Jauhkan ya. Karena apa yang kita tulisi saat ini ketika dia masih bayi, itu yang terbaca. Ini seperti saya melihat anak-anak dewasa, orang-orang dewasa kan pakai baju, ini agak bertentangan ya, tapi saya lagi ingat, pakai baju nampak ketiak. Coba lihat dan coba uji coba, kalau anaknya dari bayi itu dipakaikan baju berlengan menutupi ketiak, dan lengannya walaupun lengan pendek, misalnya lengan di pergelangan tangan, misalnya lengan pergelangan tangan segini ya. Nah ini menutup aurat, tidak nampak ketiaknya. Itu nanti sampai dewasa dia tidak nampak ketiak. Saya sudah praktek. Jika anak itu dipakaikan jilbab ketika keluar rumah, dia tidak akan buka jilbab ketika keluar rumah. Sebenarnya orang tua harus sampai ke situ ya, mengingatkannya. Jadi kalau dia masih kecil dipakaikan singlet. Nanti ketika dia dewasa dia juga pakai singlet. Di rumah itu kan ada saudara laki-laki dan ada ayahnya, apalagi sudah mulai tumbuh buah dadanya, dia udah mulai nonjol, dia tetap pakai singlet, tidak dilarang nanti. Masya Allah. Nah itu dibiasakan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua ya, di hari penuh berkah di dalam bulan Ramadan ini. Kita jangan lupa selalu membiasakan anak-anak kita untuk membaca selawat, berzikir. Jadi sambil dia bermain, ayo kita baca subhanallah. Jadi anak-anak mungkin kalau orang tua selalu mengajarkan seperti itu, ibu guru membiasakan seperti itu, lengket di pikirannya cuma itu, bukan lagu dangdut, bukan lagu pop, bukan lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Karena nanti di yaumil akhir tidak ditanya lagu apa yang kamu nyanyikan di dunia, tetapi di catatannya dia kan, kita semua kan ada buku catatan yang akan kita bacakan nanti di yaumil akhir di depan Allah. Kalau ingat itu sangat takut kita. Karena apa? Kalau kita salah melakukan, kita tidak tahu. Kalau sudah tahu, jangan lakukan. Nah, catatan anak itu nanti akan terlihat dari bayinya, sudah tercatat bahwa perilaku semua yang dilakukan orang tua untuk kebaikan anak, dan semua catatan orang tua, catatan buku amal orang tua, catatan buku amal anak itu akan banyak kebaikan yang dilakukan, dan banyak
perilaku-perilaku kebaikan, itu akan terbaca nanti di hadapan Allah, semua kebaikan. Masya Allah. Semoga semua ini yang saya sampaikan ada manfaatnya ya, dan kita amalkan. Saya setiap menemukan sedikit ilmu saya amalkan. Saya juga berharap pada teman-teman, apa yang didapatkan amalkan. Semoga menjadi amal jariah kita nantinya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.